Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan jalan-jalan teman-teman sambil ngobrolin mobil Batam dan pajak gitu ya. Nah, ini kebetulan ada showroom ini. Biasanya kalau dulu banyak mobil-mobil ex Singapura gitu ya. Kalau sekarang berkurang guys, karena aturan semakin ketat gitu ya. Oke, kita sambil jalan guys, pelan-pelan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke guys, jadi saya bercerita di Batam kalau sekitar tahun-tahun 2000-an gitu ya, dulu 2000-an gitu. Itu Batam menjadi surga elektronik, istilah teman-teman itu surga elektronik gitu ya. Jadi teman-teman dulu kalau ada di Batam sekitar tahun-tahun 2009, 2008, 2001 gitu ya, dan beberapa tahun-tahun terakhir sebelum ada aturan pajak gitu ya, itu menarik sekali teman-teman. Jadi kalau dulu tidak ada pajak pengiriman dari Batam ke luar Batam, misalkan ke Jakarta atau ke Jawa gitu, Pulau Jawa kalau di Indonesia ya, dari Batam ke Sumatera gitu ya. Nah, kalau sekarang dikenakan pengiriman barang dari Batam ke luar Batam sebesar pajak saja itu 17,5%. Itu khusus bagian barang, bahkan beberapa item sekian persen di atas, kurang lebih segitu. Jadi rata-rata 17,5%. Contohnya ya kan, contohnya saya membeli HP seharga 10 juta gitu ya teman-teman ya. 10 juta berarti kena biaya dua gitu. Yang satu adalah biaya pengiriman dengan biaya pajak. Nah, itulah 10 juta berarti pajaknya 17,5%. Berarti pajaknya saja 1.750.000. Nah, asumsilah ongkos kirimnya ke Jakarta 50.000 gitu ya. Asumsi 100.000 gitu. Berarti ongkos kirimnya saja sudah hampir 1,850, berarti hampir 2 juta gitu harga. Jadi kadang tidak masuk akal gitu ya, tidak masuk akal. Emang kita akuin bahwa itu aturan pemerintah. Namun sebenarnya saya pernah ngobrol sama teman-teman bea cukai ya, kenapa dibebankan ke masyarakat ya Pak? Kenapa waktu masuk dari luar negeri ke Batam itu diperketat gitu ya penjagaannya gitu. Ya Pak, itu sudah dilakukan begitu teman-teman. Info dari bea cukai ya, berarti emang perlu lebih ketat lagi dari luarnya gitu. Itulah kendala-kendala ada. Kalau dulu elektronik Batam itu menjadi surga. Jadi setiap teman-teman misalkan yang karyawan biasa, misalkan selevel yang UMK, operator gitu ya, gajian pertama, gajian kedua gitu, minimal gajian ketiga dia udah beli tip gitu ya, atau dulu tuh elektronik yang besar gitu ya, itu langsung kirim satu kotak ke kampungnya, kena hanya ongkos kirim gitu teman-teman. Nah, paling ongkos kirimnya senilai 200-300 ribu dengan harga, jadi kena ongkos kirim saja, tidak ada pajak gitu teman. Emang bener sih, secara proses
bahwa dikenakan ke masyarakat karena barang itu diasumsikan yang masuk di Batam itu belum, kata kutipnya, belum dikenakan pajak, teman-teman. Jadi misalkan barang itu dari Singapura masuk ke Batam, itu asumsi tidak dikenakan pajak masuknya gitu. Nah, asumsinya emang pertanyaan masyarakat, kenapa saat proses dari distributor Singapura masuk ke Batam itu tidak diproses pajaknya itu. Jadi jatuhnya ke masyarakat gitu. Oke, jadi emang perlu review kembali. Ini ada dialog mungkin ya yang memang menetralkan situasi, teman-teman gitu. Nah, ya sambil lihat pemandangan nih teman-teman, ini area apa namanya, Baloi Simpang. Gitu, teman-teman. Kalau dulu menarik sekali saya kalau ini banyak pesanan, bukan karena untuk berbisnis tapi karena teman-teman, Mas Pak kirimin ini ya, saya kirim, dia transfer teman-teman ya, bantu untuk ini. Kadang bawa gitu ya untuk oleh-oleh gitu, itu udah biasa. Sekarang sulit, bahkan kita ngobrolin teman-teman yang sempat berbisnis online gitu ya, berbisnis online misalkan yang usaha-usaha UKM, barang masuk dari luar kemudian di deploy, dikirimkan ke seluruh Indonesia gitu. Nah, itu menarik teman-teman. Nah, bisa mengantongin 1 tas 2 tas untung 10.000, 20.000, bahkan sampai 1 tas 50.000 kalau tasnya agak mahal. Nah, bisa mengantongin kadang teman-teman untung 5 juta sebulannya sampai 7 juta gitu. Itu udah sebenarnya udah membantu gitu loh masyarakat Batam untuk mengembangkan itu. Emang kendala barang-barang ini masuk bagaimana gitu ya. Ya itulah sayangnya teman-teman. Jadi terakhir banyak masukan dari teman-teman sendiri, teman saya, salah satunya teman-teman saya sudah susah gitu ya. Bahkan bisa dibilang udah tidak bisa sama sekali gitu. Asumsi harga tasnya yang untuk oke lah jual beli tas-tas yang sering kan ibu-ibu wanita itu seharga 200-300 ribu gitu ya. Nah oke, 300 ribu misalkan ya. Nah 300 ribu kalau 17,5% gitu ya, itu berapa itu? Oke, hampir 50 ribu gitu ya. Kalau 10% aja 30 ribu. Estimasi 50 ribu pajaknya, ongkos kirimnya 100 gitu ya, hampir separuh, yaitu 150. Harga tasnya 300 ribu gitu. Nah itulah teman-teman kendala saat ini. Jadi tidak masuk untuk usaha kecil yang teman-teman lagi bisnis online. Berharap memang nanti ada review kembali dari pemerintah untuk pajak keluar dari Batam ke luar Batam ya, harap agar UKM, usaha kecil online, jadi apa yang digerakkan itu yang paling menarik teman-teman. Yang lain ya kuliner ya oke sih, tapi itulah sebenarnya strategis UKM Batam. Saya pikir itu bagus. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang duduk di legislatif ya, DPR gitu, bisa sempat melihat video saya, mendengarkan, dan ada perubahan gitu ya. Bismillah, niatnya baik untuk bantu masyarakat gitu ya. Oke gitu teman-teman. Kemudian mengenai mobil gitu ya, mobil memang ada 2 di sini yang kodenya dari luar, yaitu kode Z sama kode X. Misalkan mobil-mobil yang normalnya harganya kayak Harrier gitu ya, Harrier bisa selisih 20-30% yang di Batam, tapi tidak bisa keluar Batam karena emang masuk Batam dari luar sudah itu asumsi sudah fix untuk penggunaan di Batam, tapi legal teman-teman, dari luarnya ada proses ya. Oke.
Jadi itulah teman-teman pajak ya, memang 17,5%. Nah itu kadang saya ngirim barang ke saudara ya, ke teman-teman di Jakarta, di Jawa, itu kadang nggak percaya, bisa sih gitu ya. Kadang kita dikira menipu gitu. Aduh ya. Sampai saya kasih PP-nya, peraturan pemerintahnya nih, peraturannya ini kan sampai segitunya. Saking teman-teman yang di Jawa aja tidak percaya, bahkan dia komen kalau dulu begini ya. Mati sempat teman-teman juga berdiskusi, dialog dengan beberapa legislatif di Batam gitu ya. Tapi sampai terakhir saya belum update lagi. Semoga ada titik cerahnya teman-teman untuk membuka lapangan pekerjaan yang sekarang dominannya emang online ya. Jadi bisnis online apa yang retail yang bisa dikembangkan di Batam gitu ya, yaitu memang dulu elektronik, handphone yang memang masuk dari luar, bagaimana kirim ini, tapi tidak terlalu banyak kos biaya-biaya yang seperti pajak ini perlu direview kembali. Saya punya contoh yang unik gitu ya. Misalkan saya udah diskusi ini sama Bea Cukai juga, sama teman-teman yang Bea Cukai. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada satu si A bekerja merantau ke Batam. Dia membawa baju kan, satu koper ya kan, satu koper. Kemudian dia bekerja misalnya setahun gitu ya, dan dia beli baju-baju di Batam banyak udah. Nah, sebagian bajunya itu mau dikirim ke kampung halaman gitu ya, atau ke Jawa atau ke Jakarta, pokoknya ke daerahnya gitu ya. Nah, itu kena pajak gitu. Itu harus menjelaskan bagaimana baju ini. Jadi semua rata, baju pakaian juga kena pajak. Nah, itu kan kayak gak masuk akal kan. Kita mau baju dari Jawa gitu ya, dari daerah gitu ya, kemudian kita mau kirim sebagian gitu, itu ditanyain pajak ya, bingung kita. Nah itu, jadi tidak bisa dipukul rata ya, semuanya kena pajak pakaian gitu. Kayaknya ya perlu direview kembali gitu aturan-aturan. Sepele tapi merepotkan warga Batam. Dulu pengiriman itu full teman-teman, kita sebut aja JNE, JNT, kantor pos gitu, penuh. Saya sekarang ke sana, kalau di luar, kirim ke luar kota, itu pasti ditanya gitu, harganya berapa Pak, ininya berapa Pak, berat ini Pak. Terkadang ada kendala yang nyantol di Bea Cukai yang harus kita klarifikasi lagi kan, apa ya makan waktu gitu loh ya. Kalau kita kerja misalkan fix di pabrik gitu ya, kayak teman-teman yang mayoritas di Batam di pabrik gitu, sangatlah repot gitu loh ya, izin gitu lah ini gitu. Belum lagi ini proses-prosesnya belum disetujui, karena itulah salah satu case-case teman-teman ya. Ya itu dulu teman-teman nih, karena udah agak videonya sudah lumayan, jadi see you di video yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan share teman-teman, agar teman-teman yang minta kiriman dari Batam, order dari Batam, yang mungkin online dari Batam, mohon dimengerti, emang ada pajak teman-teman, confirm itu 100% ada biaya pajak, kurang lebih rata-rata 17,5% dari harga barang. Itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan share video ini agar teman-teman pada mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.